saya sempat menjabat sebagai dukun, ya. Karena saya dulu kalau di iman kami yang lama tuh ada dua macam jin. Ada jin putih, ada jin hitam. Ada jin baik, ada jin jahat. Dulu saya punya banyak piaraan jin putih atau jin baik. Ya. Haleluya, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya agak jauh dari tempat ini dan tidak kelihatan wajah saya karena di balik cermin polos sekalipun saya bisa bersembunyi dan tidak kelihatan. Haleluya. Jumpa lagi dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Berkati pertemuan kami, berkati firman-Mu, dan berkati kesaksian seorang hamba Tuhan, Murtadin ini agar menggetarkan, menerobos, bahkan merobohkan tembok yang ada. Kebodohan-kebodohan itu akan dicuci bersih oleh firman Tuhan. Kami datang kepadamu dan duduk diam di bawah kaki-Mu. Berkatalah, kami membuka telinga kami, membuka hati kami, dan biarlah Engkau yang berkuasa. Haleluya, amin. Oh, haleluya, saudara-saudara. Terima kasih untuk pertemuan yang luar biasa ini. Dan khusus untuk hamba-Mu, pastor ini, Tuhan berkati. Dan langsung saja, karena judulnya ini adalah seperti yang sudah kami siarkan ke seluruh dunia, bahwa ada Murtadin yang dibuang keluarganya, bahkan katanya tidak dapat warisan. Warisan apa emang? Coba ceritakan dan berkenalan dulu, hambanya silakan, namamu siapa? Gitu. Ya, puji Tuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Abigail. Ya, saya orang Bukit Tinggi. Kok dari Padang tuh masih sekitar 2 jam ya. Itu, dan hari ini saya bersyukur saya bisa Tuhan pertemukan dengan hambanya Pastor Saifuddin Ibrahim. Saya percaya bahwa ini semua bukan kebetulan, ya, seperti itu. Jadi ketika kita dipulihkan, untuk apa lagi kita kalau bukan jadi saksi Kristus, ya. Ini mau langsung ke kesaksian ya, Pastor ya. Silakan. Iya. Ya, puji Tuhan, sedikit tentang saya. Ini kalau kita lihat judulnya adalah Murtadin dibuang, keluarga tidak dapat warisan. Wah, ya, seperti itu. Tapi memang kalau kita menjumpai, memang banyak sekali Murtadin yang mengalami hal seperti itu, ya. Tetapi ketika seseorang itu sudah mengalami kelahiran baru, ketika seseorang itu sudah membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hati dan pikiran kita tuh selalu berfokus pada yang namanya kekekalan, ya. Dan kita semua menyadari bahwa kita di dunia ini cuma transit, saudara ya. Ya, saya berasal dari keluarga yang mixed married, artinya mama saya seorang penganut Kristiani, tapi papa saya orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, ya. Kami bersaudara 3 orang. Saya punya kakak 2, saya anak paling bungsu. Dari ketiga anak itu cuma saya yang ikut agama papa, agama seberang, ya. Nah, jadi tapi saya, Pastor Saifuddin, saya dulu nyebrang itu kejauhan. Ya, kejauhan sampai tersesat di lembah hitam, ya. Nah, jadi singkat cerita, dulu saya sempat menjabat sebagai dukun, ya. Karena saya dulu, kalau di iman kami yang lama tuh ada 2 macam jin. Ada jin putih, ada jin hitam. Ada jin baik, ada jin jahat. Dulu saya punya banyak piaraan jin putih atau jin baik. Ya. Tapi dulu saya tidak menganggap diri saya dukun. Kenapa? Saya pikir itu sah-sah aja. Karena dulu di iman kami yang lama, jin putih atau jin baik itu adalah malaikat, saudara. Ya, seperti itu. Karena yang saya amalkan dulu adalah doa. Saya pikir kalau sudah doa kan urusannya sama Tuhan. Ya kan? Makanya saya nggak sepakat kalau saya dikatakan seorang dukun, seperti itu ya. Dan kita harus sadari dan kita harus buka mata lebar-lebar bahwa orang-orang yang saat ini di posisi seperti saya dulu itu masih miliaran di luar sana, saudara. Untuk itu perlu penting bahwa kita harus menyadari dengan penuh bahwa kita dipulihkan, kita ini punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita harus kembali memulihkan umat Tuhan. Kita diselamatkan untuk kembali menyelamatkan umat Tuhan. Kita nggak bisa santai-santai. Teristimewa, kita tahu bahwa seluruh dunia sudah hampir tahu ya bahwa kedatangan Tuhan tuh sudah semakin dekat, seperti itu. Ya, tapi yang saya mau saksikan di sini bahwa kalau dulu kami menganggap bahwa jin putih atau jin baik itu adalah malaikat Tuhan. Tapi tahun 98 ketika saya bertobat lewat film Tuhan Yesus, saudara ya. Satu malam itu saya gelisah, saya tidak bisa tidur.
Lalu saya nyalakan televisi, dan waktu saya nyalakan televisi, saya lihat ini film kok rambutnya gondrong-gondrong gitu ya, Pastor Saifuddin ya. Terus orangnya dekil-dekil gitu kan, bajunya kegedean semua gitu. Dan saya langsung berpikir bahwa ini pasti filmnya orang Kristen gitu ya. Dulu saya anti dengan kekristenan. Dulu saya paling anti dengar nama Yesus. Karena dulu saya mengucapkan selamat Natal sama mama saya aja haram buat saya. Saya terima makanan dari mama saya, kan mama saya Kristen saudara ya. Itu haram, itu selalu saya buang. Itu buat kami najis, seperti itu saudara ya. Tapi setelah saya lahir baru, saya baru mengerti. Kalau Tuhan Yesus saja turun ke dunia, ya menguduskan, membebaskan kita semua dari segala bentuk kutuk, dosa keturunan, menyembuhkan segala bentuk penyakit kita. Kita ini siapa manusia saudara? Mau anggap sesama manusia, apalagi orang tua kita sendiri najis saudara. Ya, dan saya percaya itu bukan hatinya Tuhan. Ya, lalu malam itu saya dijamah Tuhan. Dan saya percaya seperti dalam Injil Yohanes 16 ayat 8 katakan apa? Ketika Roh Kudus datang di dalam kehidupan seorang anak manusia, maka Roh Kudus akan menginsyapkan dunia akan dosa, juga tentang kebenaran dan tentang penghakiman, seperti itu. Jadi tidak ada sejarahnya dukun seperti saya tiba-tiba saya jadi pendeta. Nggak ada saudara ya. Itu mutlak karya Roh Kudus. Untuk itu sesungguhnya kekristenan ini nggak bisa diterima dengan logika. Kekristenan tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kalau kita menggunakan akal sehat, nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Itu akal sehat kita, saudara. Tapi kekristenan hanya bisa diterima dengan iman. Salah satu contoh kecil, saya mau ajak kita membuka paradigma kita. Salah satu contoh kecil, bumi yang kita injak. Ya, ini salah satu bagian planet, mungkin triliunan. Karena sampai hari ini nggak ada saintis manapun yang mampu menghitung jumlah planet yang ada dalam semesta, nggak ada, saudara ya. Ya, salah satu contoh, planet, bumi yang kita injak. Kita nggak pernah dengar bumi ini bisa eksis berputar pada porosnya. Dia ini bisa mengitari bumi, bisa mengitari bulan. Bisa mengitari bumi, bisa mengitari bulan 365 setahun dalam sekali, ya kan? Kita nggak pernah dengar bumi ini bisa eksis tuh ada tiang gantungan, saudara. Nggak pernah kita dengar ya. Ya. Dan kita nggak pernah tahu bumi ini bisa berputar karena ada tiang penyangga, nggak ada, saudara ya. Dari mana kita tahu? Apakah kita pernah berangkat ke luar angkasa, kita lihat memang bumi itu nggak ada tiangnya? Bumi itu memang nggak ada talinya. Kita nggak pernah tahu itu kan, saudara. Tapi kita bisa tahu itu dari mana? Dari iman, meskipun kita nggak pernah lihat. Ya, begitu juga dengan kekristenan. Begitu juga dengan ketuhanan Yesus. Karena apa? Karena semua hal itu, hal-hal yang bersifat bentuk lahiriah dan jasmani, saudara, itu semua berasal dan diatur dari zat yang tidak terlihat atau roh Allah. Seperti itu. Nah, dari mana kita bisa tahu itu ada Tuhan? Hanya dari iman. Karena kita belum pernah ketemu dengan Allah pencipta langit dan bumi. Makanya Allah turun dalam wujud manusia. Lahir dari perawan suci Maria. Seperti itu ya, saudara ya. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Tuhan bisa turun dalam wujud manusia, saudara? Harus dalam bentuk darah dan daging. Kenapa? Karena harus ada darah yang ditumpahkan. Karena upah dosa adalah maut. Allah tidak kompromi, saudara. Perbuatan kutuk dosa dari Adam dan Hawa itu nggak bisa ditebus dengan perbuatan baik kita. Ya, dengan kita beramal sana sini nggak bisa, saudara. Ya, upah dosa adalah maut. Allah kan nggak kompromi. Makanya harus ada korban darah seperti itu. Jadi malam itu saya bertobat. Saya percaya itu adalah karya Roh Kudus, dan yang saya tahu belakangan bahwa ternyata mama dan abang saya itu diam-diam berdoa untuk bisa memenangkan saya. Padahal seringkali saya menolak mereka, saudara ya. Seperti itu. Tapi karena kasih, ya karena kasih. Lalu malam itu saya bertobat. Saya buka hati. Saya mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup saya, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat pribadi saya satu-satunya. Seperti itu, saudara. Ya, apa reaksi? Karena saya tahu orang Padang itu sangat-sangat tidak suka dengan orang Kristen. Dan apa reaksi Bapak ketika kamu masuk Kristen? Ya mereka marah ya. Mereka menganggap saya najis, lalu langsung coret saya dari daftar warisan. Padahal kalau peraturan dari Sumatera Barat itu matriarkat kan. Dan saya adalah anak perempuan satu-satunya, jadi ya saya dicoret dari daftar warisan. Wah? Ya, dicoret dari daftar warisan. Dan saya bukan hanya itu, kedua anak kami sempat dipisahkan secara paksa dari saya. Waktu itu yang anak pertama umurnya 6 tahun, yang kedua 3 tahun. Ya, tujuan orang-orang ini yang nggak bisa saya sebut ya, untuk melemahkan iman saya. Kita tahu biasanya orang tua tuh kelemahannya ada sama anak ya, seperti itu. Orang tua tuh lebih memilih kita yang sakit, bukan anak kita.
Tapi kalau saya telepon, saya cari mereka, saya hubungi, yang saya terima cuma caci maki. Mereka katakan, anggap aja anak kamu sudah mati. Wah, seperti itu. Dan tahun 98 itu ketika saya baru bertobat, itu saya masih terbilang bayi rohani. Saya belum mengerti bagaimana saya hidup bergaul karib dengan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, saya masih belum mengerti, saudara ya. Untuk itu perlu penting kita sebagai orang percaya, kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus dan bergaul intim dengan Tuhan, sehingga kita tidak mudah goyah, saudara. Karena Allah itu sumber kekuatan kita. Karena Injil itu adalah kekuatan buat kita, bukan hanya untuk kita menerima jalan keselamatan, tapi itulah senjata kita, itu adalah makanan rohani kita, saudara. Sama seperti kita kalau nggak makan, kita lemah, lemas, lama-lama kita mati, saudara. Sama halnya dengan firman Tuhan, seperti itu. Dan saya sempat dibuang, ya. Tapi dengan kekuatan Tuhan, saya bilang, oke, nggak apa-apa. Ya, saya nggak dapat warisan, nggak apa-apa. Yang penting aku jadi ahli waris kerajaan Allah. Nggak apa-apa aku dicoret dari daftar cicilan keluarga. Yang penting aku jangan sampai dicoret dari kitab kehidupan. Wih, Begitu, luar Pastor. biasa. Iya. Kita fokus pada kekekalan aja, Pastor.